Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dengan NIM 20203887220025. Kelas Tadris IPS 4B. Materi yang saya bawakan dari kelas 7 bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, di mana sejak zaman dahulu manusia membutuhkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat dari tindakan ini, semakin lama sumber daya akan berkurang dan menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Untuk mengatasi kelangkaan, maka perlu dipelajari ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi artinya adalah salah satu aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Perlu diketahui, permasalahan ekonomi setiap wilayah berbeda. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, menurut intensitasnya atau tingkatnya. Yang kedua, menurut sifat. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya. Dan terakhir, menurut subjek. Kebutuhan manusia menurut intensitas. Kebutuhan manusia ini dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Contohnya, makan, minum, dan tidur. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dimana setelah kebutuhan primer. Contohnya, perabot rumah tangga, lemari, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier, di mana kebutuhan barang mewah atau kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya tergantung masing-masing orang karena setiap orang memiliki pendapat dan tingkatkan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya. Kebutuhan ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberikan kepuasan badan atau jasmani. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Menurut waktunya, kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Perlu ketahui, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera terpenuhi pada saat dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda pada masa yang akan datang. Kebutuhan manusia menurut subjek. Menurut subjek, kebutuhan dibagi 2, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan, sedangkan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, kemajuan iptek, tingkat pendapatan, status sosial, dan perbedaan selera. Alat pemenuhan kebutuhan. Karena kebutuhan manusia tersebut, maka diperlukan alat pemenuhan kebutuhan agar kebutuhan dapat terpenuhi. Alat pemenuhan kebutuhan ini dibagi kembali beberapa macam, yaitu pertama, menurut kelangkaannya, yang kedua, menurut hubungan dengan barang lain, ketiga, menurut tujuan penggunaannya, keempat, menurut proses pembuatannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya terbagi 2, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah sebuah barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak diperlukan pengorbanan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer.
Barang substitusi adalah barang yang di dalamnya penggunanya dapat menggantikan barang lain dengan syarat memiliki kegunaan yang sama. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, barang dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi adalah barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia tetapi harus melalui proses terdahulu. Kedua, barang konsumsi, barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alat pemenuhan kebutuhan manusia menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatan, alat pemuas kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu barang mewah, kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang jadi. Barang mewah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses terdahulu. Barang setengah jadi adalah barang yang masih dalam proses produksi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.